para ulama itu bersilang pendapat tentang kapan lahirnya Rasulullah SAW. Silang pendapat. Kalau seandainya hari lahir Rasulullah SAW adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang dengannya seseorang melaksanakan ibadah, maka pasti dia termasuk dalam keumuman firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Allah akan menjaga sebagaimana menjaga waktu salat. Allah akan menjaga per huruf dalam Al-Quran, tidak akan pernah hilang. Kalau seandainya itu adalah apa? Bagian dari agama yang harus terjaga. Tetapi bersama dengan itu para ulama berselisih pendapat kapan Rasulullah lahir, tahun sekian atau tahun sekian, tanggal sekian atau tanggal sekian. Bisa difahami ya? Jelas ayyuhal ikhwan? Jadi kalau ditanya bagaimana mereka maulid, kita nggak pernah mendapatkan para salaf melakukan peringatan maulid. Lau kana khairan lasabaku alaina. Kalau seandainya itu merupakan sebuah kebaikan, maka niscaya mereka akan berada di barisan yang paling terdepan dalam mengamalkan kebaikan tersebut. Mengatakan bahwa merayakan maulid dan Isra Mi'raj seperti perayaan Natal dan Paskah bagi orang Kristiani, dengan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Apakah benar Pak Ustadz? Oh, ini dua pertanyaan. Apakah benar itu orang yang buat maulid ini kita buat maulid nih sama dengan Natalnya orang Kristen? Ini orang jahil bin goblok. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa maulid itu masyru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah ibu-ibu bersyukur selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun? Kapan, Bu? 10 Muharram. 10 Muharram kemarin ibu puasa kan? Iya Ustaz. 10 Muharram kemarin ibu puasa. Pas ditanya kenapa ibu puasa 10 Muharram Asyura, karena mensyukuri nikmat lahirnya, selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, maka kita pun bersyukur atas selamatnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Ingatkan tentang nikmat jagung di Donggala. Ingatkan tentang nikmat jagung di Gorontalo. Ingatkan tentang nikmat sehat di Sulawesi. Ingatkan tentang nikmat merdeka di Republik Indonesia. Tapi ada nikmat terbesar. Apa itu? Nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang. Bagaimana bentuk maulid yang dibolehkan oleh ulama salaf? Yang disebut sebagai ulama salaf adalah 3 qurun al-mufaddalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Bisa difahami ya? Yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Ini yang disebut sebagai generasi salaf. Dan kita tidak mendapatkan satupun riwayat yang 3 generasi ini mereka memperingati maulid Nabi. Nah, kalau kita tidak mendapatkan dari mereka maulid Nabi, ya gimana kita mau menjawab bagaimana cara mereka memperingati maulid Nabi? Bisa difahami? Jadi jawabannya nggak ada. Karena memang nggak melakukan. Kalau seandainya mereka melakukan, akan ternukilkan kepada kita. Ini satu hal. Hal yang kedua, para ulama itu bersilang pendapat tentang kapan lahirnya Rasulullah SAW. Silang pendapat. Kalau seandainya
Hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang dengannya seseorang melaksanakan ibadah, maka pasti dia termasuk dalam keumuman firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Allah akan menjaga sebagaimana menjaga waktu salat. Allah akan menjaga per huruf dalam Al-Quran, tidak akan pernah hilang. Kalau seandainya itu adalah apa? Bagian dari agama yang harus terjaga. Tetapi bersama dengan itu para ulama berselisih pendapat kapan Rasulullah lahir. Tahun sekian atau tahun sekian, tanggal sekian atau tanggal sekian. Bisa difahami ya? Jelas ayyuhal ikhwah? Jadi kalau ditanya bagaimana mereka maulid, kita nggak pernah mendapatkan para salaf melakukan peringatan maulid. Lau kana khairan la sabaku alaina. Kalau seandainya itu merupakan sebuah kebaikan, maka niscaya mereka akan berada di barisan yang paling terdepan dalam mengamalkan kebaikan tersebut. Apalagi maulid cuman makan-makan, enak nggak? Enak. Yang bukan makan-makan saja darah siap mereka pertaruhkan untuk melawan, untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi cuman makan-makan. Iya, ketika orang-orang Muhajirin dan Ansor berkumpul di Uhud pada waktu itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikepung oleh musyrikin. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang siap menjagaku? Semuanya siap dan gugur di jalan Allah. Mati mereka siap. Apalagi cuman makan-makan. Gampang sekali, simple, enak. Dan gak mungkin mereka tinggalkan yang sulit saja mereka lakukan. Bisa difahami ya? Jadi kalau ditanya sama saya, kira-kira kalau menurut perasaannya Pak Ustadz, maulid enggak? Maulid. Kalau tanya perasaan saya, enak enggak maulid? Enak. Bututet nyen on. Di mana antum bisa beli nasi dibakar sama daun? Di mana? Enggak ada yang jual. Nangkot ri bacut, mako maten bacut, mata putih, mata merah, masya Allah. Apalagi buat orang kos-kosan, apalagi tengku-tengku. Tengku kan kalau bicara maulid kan paling, kan hidangnya paling mantap sudah enggak? Iya enggak? Pasti kan? Jadi, mayam. Jadi ini kalau tanya perasaannya enak, tapi masalahnya perasaan kita itu disuruh tunduk kepada apa? Dalil. Mafhum? Kecuali urolahi Nabi, taik gunung, pugleh gunung. Hai temikot, wajar beul. Ini makan loh, makan. Apalagi di masjid, perempuan-perempuan yang paling cantik di kecamatan dipilih, dipakein kerudung warna pink, dipakein make up, bernyanyi, kan otomatis kita duduk paling depan kan? Enak nggak? Masya Allah, dendang, masya Allah, enak. Jadi kalau ditanya perasaan enak, lezat. Tapi masalahnya perasaan kita itu harus nunduk kepada dalil. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau nggak ada dalil yang mengatakan tidak boleh, kita maulid repot-repot menyelisih banyak orang dalam masalah enak. Ngapain coba? Kan nggak enak kita menyelisih banyak orang kan? Enak nggak? Apalagi perkara yang enak-enak. Apalagi anak kos-kosan. Ya nggak? Di sini maulid, besok kampung sebelah, insya Allah 3 bulan uang jajan orang tua masuk kantong, bisa tabung, bisa untuk uang mahar. Sekali maulid, nabu bungkoy, coknya jadi pulau rumah. Siap tuh 3 kali makan. Enak masalahnya. Cuman itulah yang saya sebutkan tadi. Bisa difahami ya?